Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Ngurarisma Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan dengan materi table manner. Sebelum saya menjelaskan tentang isi laporan PKL ini, izinkan saya untuk memanjatkan puji dan syukur saya sampaikan kepada Ide Sang Yang Widiwase yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan di Hotel Lovina Beach Club and Resort dengan tepat waktu. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan STKIP Agama Hindu Singaraja, Bapak Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja, serta dosen pembimbing PKL, Iloh Meana Aris Susanti SPD MPD untuk membimbing saya dalam penyusunan laporan PKL ini. Tentu saja laporan ini tidak dapat diselesaikan secara maksimal jika tidak mendapat dukungan dari beberapa pihak dan juga kepada orang tua saya yang telah mendukung dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang laporan PKL ini. Praktek kerja lapangan adalah kegiatan pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung di dalam dunia industri atau di dunia usaha dengan jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan kurikulum. Terdapat juga tujuan dari praktek kerja lapangan bagi mahasiswa adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mengetahui kehidupan seorang pekerja perhotelan dan apa yang dilakukan di ruang lingkup kerja perhotelan untuk kemudian dapat dilaksanakan dalam kegiatan nyata. Supaya mahasiswa paham dengan cara kerja di suatu departemen hotel dan nantinya siap bekerja ketika sudah lulus kuliah. Terdapat jenis produk yang diberikan kepada pihak hotel yang dibagi menjadi dua. Pertama, produk yang tidak berwujud, intangible, merupakan produk yang dapat dirasakan secara fisikis seperti jasa antar jemput dan jasa laundry. Kedua, produk berwujud tangible, yaitu produk yang bisa dirasakan secara fisik seperti kamar, restoran, atau jasa makanan dan minuman, dan spa. Terdapat kegiatan-kegiatan selama PKL yang diberikan oleh pihak Hotel Lovina Beach Club and Resort kepada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, yaitu pertama, pihak hotel memperkenalkan dan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut, mulai dari tipe kamar hotel, fasilitas apa saja yang terdapat di dalam kamar hotel, dan menjelaskan fungsi dan kegunaan di masing-masing fasilitas kamar. Dan kedua, pihak hotel memperkenalkan dan menjelaskan tentang materi table manner, mulai dari menjelaskan aturan-aturan makan dan minuman yang baik dan benar, cara menggunakan peralatan yang baik dan benar, dan bagaimana etika dalam makan, dan memperkenalkan jenis-jenis main course, soup, appetizer, dan dessert. Dan selanjutnya yaitu sejarah lokasi PKL. Terdapat sejarah singkat dan lokasi Hotel Lovina Beach Club and Resort yang berlokasi di daerah Lovina Singaraja atau Bali Utara dan tepatnya beralamat di Jalan Seririt Singaraja di Desa Tukat Mungge. Hotel ini berdiri di atas lahan yang kurang lebihnya sekitar 70 are dengan lokasinya yang sangat strategis dan memiliki pemandangan sawah yang indah, pegunungan, dan pantai. Jarak untuk penempuhan hotel ini hanya sekitar 15 menit dari sentral kota Singaraja dan dengan mempunyai view yang sangat luar biasa, hotel ini berdiri dengan 3 bangunan utama dan terdapat restoran serta kolam renang yang berada persis di bibir pantai. Hotel Lovina Beach Club and Resort ini awal mulainya beroperasi pada tanggal 18 Oktober 2019 yang diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Buleleng. Hotel ini mempunyai sekitar 50 kamar dan fasilitas lainnya seperti restoran, beach club, gym, spa, kolam renang, dan parkir area, dan juga memiliki jalan masuk pribadi yang dikelilingi oleh sawah. Dan juga terdapat struktur pengurus tempat PKL di Hotel Lovina Beach Club and Resort adalah yang pertama yaitu operational manager, dan di bawah operational manager terdapat asisten operational manager. Dan di bawah asisten operasional manager dibagi menjadi 5 bagian, yaitu restoran supervisor, housekeeping supervisor, front office supervisor, staff chef, dan engineering supervisor. Di bawah restoran supervisor dibagi menjadi 2, yaitu waiter or waitress dan bartender. Yang kedua, di bawah HK dibagi juga menjadi 2, yaitu room attendant dan PA attendant. Dan ketiga, di bawah front office supervisor ada JSA, dan keempat di bawah staff chef ada demi chef, dan di bawah demi chef ada kamis.
Dan kelima, yang terakhir, di bawah engineering supervisor terdapat technician. Di sini juga saya akan memberitahu lokasi tempat PKL dan jadwal PKL saya. Saya mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan PKL pada Hotel Lovina Beach Club and Resort yang berlokasi di Jalan Seredet Singaraja, Tukatmungge, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan jadwal melaksanakan PKL di Hotel Lovina Beach Club and Resort diadakan hanya selama 1 hari. Pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 10.00 WITA sampai dengan sekitar 02.00 WITA. Sebelum kami mahasiswa PKL diberikan pengetahuan tentang table manner, kami diajak terlebih dahulu untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Lovina Beach Club and Resort adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamar dengan perlengkapan fasilitas yang ada di kamar seperti bed, private terrace or balcony, air conditioner, television, room service menu, telepon, logic rack, laundry basket, coffee and tea facility, refrigerator, cupboard. Di dalamnya terdapat extra pillow, 6 hanger, umbrella, dan safety box. Private bathroom with shower dan perlengkapan amenitiesnya seperti bed towel, hand towel, fish towel, bed mat atau keset, hair dryer, hand sanitizer, masker, sabun, hand body, sikat gigi, dan toilet paper. Dan 2, terdapat properti bebas asap rokok. Yang ketiga, restoran dan bar dengan berbagai jenis produk makanan dan minuman. Dan fasilitas keempat, kolam renang. Kelima, pusat kebugaran atau gym. Keenam, hotel transportasi atau kendaraan antarjemput. Laundry dan spa adalah masih menggunakan pelayanan outside service atau di luar hotel. Dan yang ketujuh, area parkir yang luas. Ke-8, fasilitas hiburan seperti taman dan ayunan. Dan yang ke-9, terdapat wifi gratis. Yang ke-10, valet parking service atau pelayanan pemarkiran kendaraan. Dan ke-11, memiliki jalan pribadi ketika masuk hotel. Dan yang kedua, terdapat aktivitas dilakukan seperti di tepi pantai, snorkeling, dan rantai perahu dengan biaya tambahan. Baik, di bagian ini saya akan langsung mempresentasikan kegiatan dan materi table manner yang diberikan selama melaksanakan PKL yang diberikan oleh pihak hotel. Pelaksanaan PKL di bidang perhotelan adalah dapat dikatakan sebagai ilmu yang lebih bisa dijelaskan melalui praktek langsung. Dalam melaksanakan PKL, saya dapat mempelajari secara langsung tentang mengetahui bagaimana cara menggunakan peralatan makan yang ada di meja makan dan mengetahui cara aturan makan yang benar dan baik, mengetahui makanan internasional, mempelajari bagaimana etika ketika akan meninggalkan jamuan makan, dan yang terakhir mengetahui jenis-jenis main course, appetizer, soup, dan dessert di Hotel Lovina Beach Club dan Resort. Kegiatan pelaksanaan PKL pada hari Rabu 13 Oktober 2021. Pada hari kegiatan PKL, saya dan teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang lain mendengarkan penjelasan atau materi tentang table manner yang diberikan oleh pihak hotel. Di setiap meja terdapat table manner set terdiri dari peralatan makan atau silverware berupa dinner knife, dinner fork, dessert knife, salad fork, dan soup spoon, dan peralatan gelas berupa wine glass or white. Terdapat aturan selama melakukan kegiatan table manner. Yang pertama, etika menghadiri jamuan makan. Pertama, harus datang tepat waktu. Kedua, berpakaian dengan sopan dan rapi. Yang ketiga, duduk sesuai tempat duduk yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, apabila tidak kenal dengan tamu satu meja, ajaklah berbicara. Dan selanjutnya, tidak meninggalkan meja makan sebelum ada aba-aba dari tuan rumah. Dan yang kedua, hal-hal yang seharusnya dihindari yaitu yang pertama, jangan menyandarkan badan ketika makan atau setelah makan. Yang kedua, jangan membersihkan gigi di depan umum. Dan yang ketiga, hindari meletakkan tangan di atas meja. Dan yang keempat, jangan mempermainkan alat selama menunggu makanan.
Dan yang selanjutnya, ketika memperbaiki make up lebih baiknya di toilet. Dan yang selanjutnya, ketika ingin permisi ke toilet, hindari mengatakan ingin ke toilet, tetapi harus mengatakan permisi, saya mau permisi sebentar, nanti saya akan kembali lagi. Dan yang ketiga, aturan melakukan percakapan. Yang pertama, jangan berbicara ketika mulut penuh dengan makanan. Yang kedua, jangan pernah memegang peralatan sewaktu bicara. Dan selanjutnya, jangan mengajak berbicara ketika teman kita sedang menyuap makanan. Yang selanjutnya, jangan mengambil pokok pembicaraan yang menyinggung perasaan orang lain. Dan yang selanjutnya, jangan memotong pembicaraan lawan bicara kita. Dan yang selanjutnya, jangan memuji-muji kebaikan keluarga kita ke orang lain. Dan yang keempat, aturan posisi duduk. Pertama, berdiri di belakang kursi dan sambil menunggu tamu lain. Setelah itu, duduk melalui sebelah kiri kursi kita. Dan yang kedua, posisi badan tegak dan menghadap ke depan. Jangan terlalu membungkuk pada saat makan. Dan yang selanjutnya, atur jarak duduk dengan meja, tetapi jangan juga terlalu jauh, sekitar 1 telapak tangan dari meja. Dan selanjutnya, kemudian ambil napkin dan taruh di atas pangkuan dan lipatlah sedikit. Selanjutnya, posisi kaki lurus dan jangan disilangkan. Dan aturan selanjutnya, meletakkan tas bawaan. Yang pertama, letakkan tas di belakang kursi apabila kursi tidak berlubang. Dan selanjutnya, letakkan tas di bawah sebelah kanan kursi. Terdapat aturan cara makan appetizer, soup, main course, dan dessert. Pada saat praktek table manner ini, terdapat satu set menu yang dihidangkan, yaitu menu berupa appetizer, soup, main course, dan dessert. Nama menu yang disajikan yaitu chicken tandoori skewer sebagai hidangan appetizer, corn soup, dori dabu-dabu, pelecing kangkung, dan tempe rica with dabu-dabu, sambal, and limau steam rice sebagai hidangan main course, dan crepes sajete sebagai hidangan dessert. Berikut adalah uraian table set menu yang dihidangkan ketika praktik table manner. Meliputi yang pertama, appetizer. Appetizer atau disebut juga dengan hidangan pembuka merupakan hidangan pembuka ringan yang disajikan dengan porsi kecil yang memiliki fungsi sebagai penambah selera makan sebelum hidangan utama disajikan. Dan juga biasanya appetizer memiliki rasa asin dan masam dengan perpaduan warna yang menarik. Nama menu yang disajikan sebagai appetizer adalah chicken tandoori skewer. Ini terbuat dari sayuran segar berupa selada, tomat, mix paprika, chicken, dan juga dihidangkan dengan cajun spices. Cara makan chicken tandoori skewer ini adalah yang pertama, selada dimakan dengan menggunakan garpu. Garpu dipegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang pisau. Jadi memakan salad menggunakan tangan kiri. Yang kedua, dengan cara memotong lembar sayuran kecil-kecil dengan ukuran gigitan saat makan, dan jangan dimasukkan ke dalam mulut terlalu banyak. Dan yang ketiga, sayuran dipotong menggunakan pisau atau juga dapat digunakan dengan sisi garpu yang lebih tebal tanpa perlu menggunakan pisau. Dan kedua, sup. Sup merupakan hidangan makanan yang berkuah dengan memiliki fungsi untuk menetralisir lidah dan memiliki rasa asin dan gurih. Sup ini diberikan sebelum menikmati hidangan pertama atau main course. Nama menu yang disajikan sebagai sup yaitu corn soup atau sup jagung. Cara makan sup ini adalah pertama, dengan cara mengambil sedikit demi sedikit dengan sendok dengan posisi mengarah menjauhi badan atau arah dari bagian dalam ke bagian dalam. Kedua, sup jangan ditiup apabila panas, cukup dengan mengaduknya secara perlahan. Dan yang ketiga, sup jangan dihirup sampai mengeluarkan suara. Dan sup dihirup di samping sendok. Jika ada sayuran atau daging, maka dapat dimakan menggunakan tanpa kuah. Dan yang selanjutnya, menu main course. Main course adalah hidangan utama berupa makanan berat atau makanan mengenyangkan. Hidangan ini berfungsi sebagai sumber energi dengan ukuran porsi yang lebih besar daripada appetizer.
Nama menu yang disajikan sebagai main course adalah dori dabu-dabu, pelecing kangkung, dan tempe rica with dabu-dabu, sambal, and limau steam rica. Garnish yang digunakan adalah irisan jeruk limon, digunakan untuk menetraliskan rasa amis dari ikan. Cara makan hidangan main course ini adalah yang pertama, main course menggunakan alat pisau dan garpu seperti tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri memegang garpu. Jangan memasukkan makanan ke dalam mulut menggunakan pisau. Kedua, dengan memotong ikan menggunakan dinner knife dari arah belakang dan dinner fork mengikuti arah serat daging, atau dengan memotong daging menggunakan dinner fork karena tekstur daging dori yang sudah lembut. Yang selanjutnya, ketika memakan hidangan pertama, sebaiknya makanan jangan diaduk atau dicampur. Jadi lakukan satu persatu dan campur ketika sudah di dalam mulut. Dan menu selanjutnya adalah dessert. Dessert adalah hidangan penutup yang dapat disajikan ketika sudah selesai hidangan utama atau main course. Dessert ini berupa makanan ringan yang mempunyai rasa manis, dan dessert ini berguna untuk menetralisir rasa makanan yang sudah disantap dan dapat menyegarkan mulut ketika kita sudah selesai menyantap hidangan utama. Nama menu hidangan dessert ini adalah crepes sajeté yang dimasak bersama gula pasir, mentega. Crepes sajeté ini disajikan bersama saus karamel dengan garnish berupa strawberry. Cara makan hidangan dessert ini adalah pisau atau sendok di tangan kanan dan tangan kiri memegang garpu. Kedua, sebaiknya menunggu waiter atau waitress memindahkan peralatan makan, jangan memindahkan sendiri. Dan yang selanjutnya, makan garnish strawberry terlebih dahulu, tetapi jika tidak menyukai strawberry, bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, potong crepes menggunakan pisau dessert dan diikuti oleh dessert fork untuk memudahkan memasukkan ke dalam mulut. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan untuk ke semua materi laporan praktek kerja lapangan yang saya buat. Kesimpulan, praktek kerja lapangan ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, khususnya penulis, karena PKL ini membuat pikiran lebih terbuka, dapat mempraktikkan teori yang selama ini telah diajarkan di bangku perkuliahan. Jadi kesimpulan yang dapat saya peroleh dari laporan PKL ini yaitu yang pertama, saya dapat mengetahui apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di Departemen Hotel dan fasilitas kamar. Kedua, dapat menambah pengetahuan tentang materi table manner, seperti aturan atau sopan santun di meja makan, mulai dari cara duduk, cara makan dan minum yang baik dan benar, cara menggunakan peralatan makanan dan minum, dan etika ketika menghadiri jamuan makan. Dan yang ketiga, dan juga saya dapat mengetahui jika table manner bukan hanya mengenai tentang etika di meja makan saja, namun juga mengetahui tata hidang untuk makanan yang akan disajikan, seperti mengatur letak hidangan dan estetika hidangan, mengatur peralatan makan dan minum. Yang keempat, etika yang harus diketahui ketika akan menyantap hidangan makanan. Umumnya terdapat 4 menu hidangan, yaitu appetizer atau hidangan pembuka yang memiliki tujuan untuk menggugah selera makanan. Yang kedua, sup disajikan sebelum menikmati hidangan pertama. Yang ketiga, main course, menu utama. Hidangan ini biasanya seperti makanan pokok disertai makanan berat. Dan terakhir, dessert, hidangan penutup yang memiliki tujuan untuk menetralisirkan seluruh rasa dari makanan yang telah disantap sebelumnya. Baik semua, hanya itu saja laporan PKL saya yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan isi laporan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video presentasi laporan praktek kerja lapangan saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.